Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Iya, balik lagi sama gue Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen apa nih ya? Wibu spoiler atau SKSD? Ya, gue nggak tahu, yang jelas ya, gue bakal memenuhi requestan lu pada ya, yang pada minta untuk membahas Cry Andre dari anime Nageki Nobore. Yang ya mungkin pronunciation gue nanti agak berubah ya, dari Cry Andre menjadi Cray Andre ya, dari Cry jadi Cray, nggak jauh beda sih sebenarnya, cuma ya maafin aja ya kalau pronunciation gue tiba-tiba berubah nih. Karena ya lidah gue biasa lah. Tapi perlu gue ingatkan ya, yang gue bahas kali ini itu berdasarkan novel ya, bukan manga ataupun animenya. Ingat, novelnya. Yang iya ini harus gue disclaimer sih di awal video, mungkin ya, di setiap awal video mungkin, karena biasanya nih ya ada aja yang nggak tahu apa itu novel. Itu bener-bener kayak anjir, mengenaskan sekali sih sebenarnya. Cuma ya udahlah, nggak apa-apa ya, karena ya bisa-bisanya gitu loh ada yang nggak tahu novel. Nah, kalau ngebahas kekuatan Cry Andre, harusnya sih ya lu udah pada tahu, karena di anime sendiri udah dikasih tahu kalau kekuatan Cry secara fisik itu ya sama aja kayak orang biasa pada umumnya. Nggak ada yang istimewa sama sekali dari fisiknya Cry ini. Jadi ya sekali pukul sama orang-orang OP, mungkin ya sama partinya sendiri, Cry bisa aja langsung koit kalau nggak pakai artefak ya. Terus Cry juga punya penyerapan energi sihir yang dikit banget nih, bahkan dibandingkan warga biasa atau ya orang-orang biasa. Jadi ya Cry itu bisa dibilang yang terlemah gitu dalam menggunakan sihir. Makanya ya Cry sama sekali nggak bisa pakai sihir. Tapi itu menguntungkan Cry juga sewaktu dia menjelajahi dungeon atau ya gudang harta karun tingkat tinggi. Karena semakin tinggi penyerapan energi sihir seseorang, semakin dirugikan dia sewaktu menjelajahi dungeon. Jadi orang-orang yang memiliki penyerapan energi sihir tinggi itu bakal kena debuff yang gede banget lah. Dan kalau level dungeonnya itu makin tinggi, debuff yang didapat setiap orang itu juga makin gede lagi gitu loh. Makanya Cry yang memiliki penyerapan energi sihir di bawah orang biasa jelas untung dong, karena dia tidak merasakan debuff itu secara signifikan. Apalagi Cry kan juga punya resistensi terhadap penyakit mana atau energi sihir yang biasanya ada di dalam dungeon atau ya gudang harta karun gitu loh. Jadi ya pas menjelajahi dungeon level 10, dungeon dengan level tertinggi, Cry tenang-tenang aja, lalalelela hahaha gitu-gitu aja gitu loh. Padahal yang lain pada kesusahan ya kan buat memasuki dungeon level 10. Dan Cry itu juga punya imun atau kekebalan mutlak terhadap rasa takut. Jadi mau di-pressure kayak apa kayak, atau bahkan hawa membunuh sekuat apapun, Cry nggak bakalan takut. Makanya dia masih bisa berpikir jernih di segala situasi. Bahkan waktu melawan boss dungeon level 10, Cry itu sama sekali nggak panik dan nggak takut gitu loh. Dan Cry itu juga terbukti tuh punya otak yang pinter banget. Dan ini dibuktikan sewaktu Cry menyelesaikan dungeon Lost In, dungeon level 10 yang dimiliki Fox Family yang merupakan dewa. Dan cara untuk menyelesaikan dungeon Lost In nggak bisa pakai power, tapi harus pakai kepintaran. Dan sejak Lost In dibentuk, cuma Cry doang nih satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan dungeon Lost In. Dan itu nggak cuma sekali, tapi 2 kali. Dan Cry nyelesainnya sendirian, solo play gitu loh, nggak sama partinya. Ditambah ya yang dikalahin Cry adalah Mother Fox nih, dewa rubah ekor 13 yang terkenal akan kepintarannya. Makanya penghuni Lost In, kecuali Fox Family, itu pada trauma semua sama Cry. Sampai-sampai Cry itu di blacklist dari dungeon Lost In selama 100 tahun. Bahkan nih ya, tempat Lost In yang tadinya ada di darat itu dipindahin ke langit. Gara-gara apa? Mereka nggak mau ketemu sama Cry. Cuma ya karena hal itu juga, Cry jadi punya koneksi ke Fox Family dan dikasih artefak topeng rubah yang bisa dia pakai untuk menyamar jadi siapa aja, dan dikasih HP. Ini literally HP ya, smartphone yang bisa Cry pakai buat berkomunikasi sama Fox Family. Dan di volume 11 nanti, Fox Family itu jadi Phantom kontraknya Cry. Ya semacam familiar gitu, tapi nggak sepenuhnya ya, karena Fox Family itu nggak sepenuhnya menuruti Cry. Tapi yang perlu diwaspadai dari Cry itu bukan yang gue sebutin sebelumnya, melainkan pengetahuannya Cry. Dia punya berbagai pengetahuan tingkat lanjut, mulai dari pengetahuan Cry soal petualang, dan ini dibuktikan sewaktu Cry membentuk klan. Cry membentuk klannya itu nggak asal-asalan, karena dia cuma mengajak party yang memiliki potensi untuk saling bersaing dan menjadi rival.
Karena tujuan awalnya Cry, kalau party-party itu saling bersaing satu sama lain menjadi rival, mereka pasti bakal menyelesaikan banyak quest dan menyelesaikan berbagai dungeon juga. Karena rasa kompetitif mereka gitu loh, yang saling bersaing dan ya rival. Dan dengan begitu, Cry jadi nggak perlu kerja lagi gitu. Karena udah ada yang menyelesaikan dungeon dan quest, jadi ya dia cuma perlu ongkang kaki doang, nyantai-nyantai gitu kan, sambil nunggu klannya menjadi salah satu klan terkuat. Dan pas itu semua telah tercapai, Cry bisa pensiun di usia muda. Karena dia yakin banget party yang saling bersaing itu, yang menjadi rival, bakal bersaing juga nih demi posisi ketua klan. Dan semuanya berjalan tuh sesuai rencana Cry, kecuali mereka yang saling bersaing untuk posisi ketua klan. Karena dari semua anggota klannya si Cry, nggak ada satupun yang mau Cry lepas dari jabatannya. Dan Cry itu selalu memenangkan voting dengan suara bulat. Semuanya pengen Cry menjadi ketua klan. Nggak ada yang nggak pengen. Ditambah sama orang di luar klannya Cry yang punya pengaruh besar di kerajaan itu, ya pengennya Cry jadi ketua klan gitu. Soalnya mereka memiliki koneksi ke Cry dan Cry juga memiliki koneksi ke mereka. Apalagi Cry kan juga punya nama nih sebagai pemimpin dari party terkuat dan petualang level 7 yang nanti bakal naik jadi petualang level 9 di volume 11. Yang jelas lah gara-gara itu Cry benar-benar dipercaya, terutama setelah berbagai insiden nanti yang diselesaikan sama Cry. Walaupun ya ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja ya. Nah, Cry itu juga punya pengetahuan tingkat lanjut di strategi tempur yang dibuktikan di berbagai situasi. Tapi yang paling jelas, sewaktu Cry dikasih otoritas penuh sama Selene, ratu dari kerajaan Yggdra atau simpelnya ratu elf gitulah ya. Terus Cry juga punya teknik pelatihan tingkat lanjut yang nanti bakal dibuktikan sewaktu Cry memberikan bimbingan untuk para petualang. Ditambah Cry juga bisa nih mengobservasi kekuatan orang lain secara singkat. Dia bisa tahu orang itu ada di tingkat mana, gaya bertarungnya kayak apa, party mana yang cocok, artefak seperti apa yang cocok untuk dirinya, dan lawan seperti apa nih yang cocok buat dia gitu loh. Makanya Cry nggak pernah salah-salahan kalau membuat party, kecuali ada kejadian tidak terduga. Contohnya di episode 2 dan episode 3 animenya, Cry tidak menduga ada musuh yang kekuatannya lebih kuat ketimbang Tino. Nah, kalian survive-nya Cry itu juga ada di tingkat lanjut. Cry itu mau dibuang di mana aja, mau di hutan kayak di mana kayak, Cry bakal tetap bertahan hidup. Dia bisa tahu kapan dia harus gelut, kapan dia harus mundur. Cry juga bisa tahu kalau mau kabur kemana. Dia juga memiliki berbagai pengetahuan yang mendukung dia untuk survive. Kayak misalnya tanaman obat, tanaman yang bisa dimakan, tanaman yang beracun. Intinya segala pengetahuan survive dia tuh punya gitu. Makanya Cry memiliki tingkat keberhasilan hidup yang tinggi banget lah kalau dibuang di mana aja. Ditambah Cry secara nggak sadar juga membangkitkan sensor yang jauh di atas rata-rata karena dia bisa merasakan hawa yang bisa mengancam dirinya, mengancam orang lain dari jarak yang lumayan jauh. Dan hal itu yang membuat Cry bisa menemukan Tino dan rombongannya pas di episode 2 dan episode 3. Walaupun ya itu secara nggak sengaja juga ya. Nah, teknik negosiasi dan diplomat Cry itu juga nggak main-main karena sepanjang seri nggak pernah sekalipun Cry rugi dalam negosiasi. Bahkan ketika lawan negosiasinya adalah raja, ratu, dan putri kerajaan manja, Cry sama sekali nggak pernah rugi dalam negosiasi. Dan itu dikarenakan Cry selalu bisa membaca suasana hati lawannya itu, nyari tahu apa yang dipengen lawan diskusinya, dan yang paling penting nih ya, Cry bisa tahu gitu loh kalau dia itu punya privilege, seorang public figure juga sekaligus orang yang punya kuasa di dua kerajaan sekaligus. Pertama di Code Fortress, kerajaannya Cry sendiri, yang mana nanti Cry itu bakal diangkat jadi bangsawan tingkat 6 yang bisa dibilang setingkat Markius gitulah. Dan kedua di kerajaan Yggdra atau ya kerajaan elf gitu, yang tadi udah gue bilang. Cry itu bakal punya otoritas penuh di kerajaan elf karena Cry dianggap sebagai pahlawan yang menyelamatkan dunia setelah menyelesaikan dungeon level 10 yang ada di dalam pohon dunia, yang bahkan para elf aja tidak bisa menyelesaikan dungeon itu. Nah, dari situ Cry kan jadi punya kuasa gitu kan. Dan dari situ juga Cry hati-hati banget nih dalam bertindak dan berucap, karena dia sadar apa yang dia lakuin dan ucapkan itu bakal berdampak di sekitarnya, bahkan sampai bisa merubah pola pikir orang lain dan juga sampai bisa merubah pola pikir keluarga kerajaan gitu. Karena putri kerajaan yang Hikikimori ya, yang NEET, yang no lab itu ya jadi berani keluar rumah, jadi punya kehidupan lah setelah bertemu dengan Cry. Tapi kalau ditanya pengetahuan tertinggi Cry itu mah udah jelas ya, artefak. Cry bisa hafal banyak artefak, nggak cuma artefak yang dia punya doang nih, tapi artefak milik orang lain Cry juga bisa tahu.
Makanya Cray itu bisa mengobservasi lawannya secara menyeluruh mau waktu orang itu pakai artefak atau tidak. Dan satu-satunya kekuatan Cray itu adalah penggunaan artefak. Orang lain cuma bisa pakai 3-4 artefak doang, dan itu juga belum maksimal gitu loh mereka menggunakan artefaknya. Sedangkan Cray dia bisa pakai lebih dari 500 artefak sekaligus dan semuanya digunakan secara maksimal. Apalagi Cray bisa pakai artefak cuma modal sentuhan doang gitu loh. Nah, kekuatan Cray ini banyak disalahpahami nih sama berbagai orang, bahkan sama Cray sendiri, yang dimana orang lain mikir kekuatan yang dimiliki sama Cray itu kekuatan aslinya Cray, bukan kekuatan artefak, yang padahal ya itu adalah kekuatan artefak. Sedangkan Cray dia mikir kalau keahliannya dalam menggunakan berbagai artefak adalah keahlian umum yang bisa dipakai sama semua orang, yang padahal ya ini cuma Cray doang nih yang bisa kayak gini gitu loh, yang lain mah kagak bisa. Jadi ya itu kekuatan spesialnya Cray, tapi Cray nggak sadar, dan ya disinilah kesalahpahaman antara Cray dan para petualang lain gitu. Nah, kalau Cray udah melakukan prepare ya kan dengan berbagai artefak, dia bisa setara nih dengan pahlawan terkuat dalam sejarah. Selama artefaknya itu nggak kehabisan energi sihir ya. Jadi ya masih ada energi sihirnya lah, dan itu ditulis langsung sama penulisnya. Dan kalau ditanya keahlian khususnya Cray yang paling tinggi dan yang jauh lebih unggul dari semua karakter di Nageki no Bore, itu bukan keahliannya dalam pakai artefak, tapi kabur. Dan ini penulisnya sendiri yang bilang ya, bukan gua nih, kalau keahlian utamanya Cray itu kabur, bukan menggunakan artefak. Nah, selain soal artefak, sebenarnya Cray punya beberapa keahlian lain yang cuma dia doang yang punya keahlian itu. Yang pertama adalah membaca masa depan, dan ini udah beberapa kali dibuktikan lewat mimpinya Cray, walaupun Cray nggak sadar ya kalau yang dia mimpiin adalah masa depan. Dan awalnya orang-orang nggak percaya, tapi mereka pada percaya kalau Cray bisa melihat masa depan setelah beberapa kali Cray memprediksi masa depan yang bahkan nggak ada tanda-tandanya gitu loh. Terus Cray juga punya skill untuk menarik perhatian dan mengendalikan monster, phantom, dan spirit, yang biasanya skill ini Cray pakai untuk pelatihan bawahannya. Nah, di volume 10 nanti ditunjukin tuh kalau Cray ternyata juga bisa ngobrol gitu loh. Dan itu bukan cuma sama monster, phantom, dan juga spirit, tapi sama berbagai roh terkutuk dan menjinakkan mereka, terus menjadikan mereka sebagai familiarnya Cray. Jadi bukan sekedar monster, spirit, dan phantom biasa, melainkan roh-roh terkutuk juga bisa. Dan berbagai roh terkutuk yang jadi familiarnya Cray, pertama ada Black Ward Tree, sebuah staff yang punya kesadarannya tersendiri dan punya nyawanya tersendiri, yang tadinya Black Ward Tree itu adalah Sword Saint tapi berubah jadi staff kayak gitu. Dan Black Ward Tree itu punya skill meningkatkan penyerapan energi sihir bagi penggunanya. Tapi ini pedang bermata dua karena penyerapan energi sihirnya itu nggak ada batasnya gitu loh. Dan orang yang make bisa aja kena mana overload. Cuma ya kan karena Cray itu memiliki penyerapan mana di bawah manusia biasa, iya aman aja bagi dia. Dia tidak akan mengalami mana overload itu pas menggunakan Black Ward Tree. Terus familiar kedua Cray yang berasal dari roh terkutuk adalah Dark Knight yang bakal jadi pengawal pribadinya Cray. Dan familiar ketiga Cray yang berasal dari roh terkutuk itu adalah boneka teddy bear yang berisi jiwa dari Marine Walsh, seorang penyihir yang dianggap sebagai anak terkutuk sama gereja. Ya kalau ngomongin familiar Cray yang berasal dari roh terkutuk ya itu doang gitu loh. Karena kalau yang lainnya ya palingan phantom kayak Fox Family dan artefak. Nah, nanti sepanjang seri kita bakal nemuin misteri dan kejadian horor nih yang bakal dialami sama berbagai orang. Iya, karena setiap orang nih ya yang punya niat jahat sama Cray itu bakal dengar suara-suara horor ya. Aduh, itu bising banget dan mengalami kejadian misteri yang bisa dibilang kejadian horor juga buat beberapa orang. Contohnya, waktu kliennya Cray itu bersinggungan sama ilmuwan-ilmuwan gila yang di situ nanti bakal ada kejadian-kejadian misterius gitulah. Dan itu dikarenakan Cray punya kodam. Ya, lu nggak salah dengar, Cray dilindungi kodam atau spirit yang jumlahnya banyak banget. Tapi Cray nggak bisa melihat ya kodam atau spiritnya itu. Dan orang lain juga nggak bisa ngelihat spirit atau kayak kodamnya Cray itu. Jadi ya bisa dibilang bakal ada kejadian-kejadian mistis ya, kejadian-kejadian horor yang bakal dialami sama berbagai orang yang memiliki niat jahat sama Cray ini. Nah, kalau ngebahas kekuatan dari artefaknya Cray, jujur aja ya, gue nggak tahu semuanya nih. Karena sampai LN volume 11, Cray belum pernah make semua kekuatan artefaknya. Cuma sebagian aja yang dipakai sama Cray. Tapi yang jelas,
Cry itu punya artefak topeng rubah dan HP yang tadi udah gue sebutin. Terus ada Silver juga, relik hidup yang punya nyawanya tersendiri, yang mana ya Silver ini berbentuk macam rantai gitu yang punya fungsi otonom. Dan rantainya bakal membentuk sesuai sama situasi yang lagi terjadi. Contohnya, kalau disuruh ngikat sama Cry, ya Silver bakal ngikat targetnya itu jadi bentuk rantai biasa. Tapi kalau lagi melindungi Cry, Silver bakal berbentuk macam hewan gitu, hewan kaki 4 ya, mungkin kayak anjing atau kayak serigala lah ya. Terus artefak lain yang ada di tangan Cry adalah karpet. Dan dari nama ini lo sadar lah ya, kalau ini adalah permainan kata. Karpet, ya bentuknya karpet, kayak yang kita tahu karpet kayak apa sih ya. Tapi kalau diartiin ini jadinya apa? Mobil peliharaan karpet, oke? Dan ini karpet yang bisa terbang gitu, macam punya Aladin. Makanya gue bilang ini permainan kata gitu. Bentuknya ya karpet karena namanya karpet, tapi punya fungsi macam transportasi. Dan iya, ini adalah familiar Cray juga gitu loh, karena ini familiar artefak yang memiliki nyawa seperti Silver. Makanya gue bilang karpet ini adalah permainan kata, anjing. Terus Cray juga punya artefak lain yang punya kesadaran dan nyawanya tersendiri yang bernama Mimik. Dan fisiknya kayak yang lo lihat lah, dia punya kaki dan tangan. Terus kalau dibuka nih ya petinya, itu bakal ada gigi tuh di situ. Ya macam monster atau jebakan peti harta karun gitulah yang biasa ada di dungeon ya. Lo pada tahu kan? Nah, fungsi dari Mimik ini adalah sebagai tempat penyimpanan. Yang luas tempat penyimpanannya itu sampai bisa menyimpan satu kota. Jadi ya, Cray bisa aja sebenarnya kalau pengen melahap satu kota gitu kan, dan disimpan di dalam Mimik. Bisa kalau dia mau. Nah, di episode 2 kita dikasih lihat tuh kalau Cray punya artefak kalung yang berisi slime. Yang mana slime itu punya kekuatan setara petualang tingkat tinggi. Dan slime yang gak bakal nyerang Cray. Tapi kalau ke yang lain ya beda cerita itu ya. Dan selain kalung slime, di episode 2 juga ditunjukin Cray punya artefak jubah gitu yang fungsinya sebagai alat transportasi yang bahkan lebih cepat dari sihir. Tapi sayangnya ini cuma produk cacat karena ya Cray aja yang punya kecocokan tertinggi sama artefak itu nggak bisa mengendalikan jubah itu secara penuh. Nah, nanti kita bakal dikasih lihat ya kalau Cray ternyata punya artefak sihir gravitasi yang mana itu dibuat sama Lucia, adik angkatnya Cray dan penyihir paling jenius di kerajaan saat ini. Terus Cray juga punya 17 artefak tipe defense yang membuat Cray bisa meniadakan serangan instant kill. Terus ada juga artefak tipe defense lain yang memperkuat pertahanannya Cray dan artefak yang memiliki sihir pertahanan. Yang kalau semua artefak-artefak itu digabung jadi satu, Cray make semua artefak itu ya seperti biasanya, Cray punya statistik pertahanan setara dewa yang nanti dibuktikan di volume 10 novelnya. Dan terakhir, Cray punya berbagai artefak cincin tembak yang ya ini cincinnya bisa nembakin sihir gitu yang udah ditampilin di episode 3-nya. Tapi sayangnya cincin yang bisa nembakin sihir ini ya nggak bisa sampai ngebunuh monster. Jadi cuma buat akrobatik aja gitu, buat keren-kerenan aja. Nah, artefak yang jelas dimiliki sama Cray ya itu doang. Sisanya gua nggak tahu gitu karena ya emang nggak pernah ditunjukin dan dikasih lihat. Ya sebenarnya sih ada ya artefak lain kayak pedang, katana, kapak, dan panah gitu loh. Tapi ya nggak pernah ditunjukin kekuatannya seperti apa. Bahkan nggak pernah dipakai sama Cray. Jadi ya gue nggak tahu kekuatannya kayak apa, fungsinya apa, yang nggak tahu gitu loh. Cuma yang jelas itu ya artefak yang dimiliki sama Cray lah. Dan oke lah, cukup sampai di sini untuk pembahasan Cray Andre kali ini. Gimana nih Cok, menurut lo soal pembahasan Cray Andre ini bagus atau tidak? Coba tulis jawaban lo di kolom komen. Dan sebelum mengakhiri video ini, seperti biasa ya, gue mau bacain orang yang telah donate di Saweria gue, oke? Pertama dari Rohma Rohim, bahas sekuat apa Lu Feng di level overload. Mohon maaf ya, gue nggak mengikuti manhwa, jadi gue tidak bisa memenuhi requestan lo ini. Karena ya, gue nggak terlalu suka kultivasi aja. Ya bela diri mungkin gue ngikutin, tapi gue nggak terlalu suka aja kultivasi gitu. Gue lebih suka konsep kebangsawanan Eropa gitu sih dibanding konsep kebangsawanan Cina ya, yang nggak tahu kenapa gue lebih suka konsep kebangsawanan Eropa aja. Tapi kalau orangnya kayaknya gue lebih suka orang-orang Cina. aduh ya mohon maaf ya, gue tidak bisa memenuhi requestan lo untuk membahas Lu Feng ini, oke? Dan sekarang gue mau bacain beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya ya, komen di YouTube ya. Pertama dari Dahla 101. Bang, Haruka bisa langsung max in. Oh, mentokin semua stat yang dipunya dong pakai skill judi lempar dadu karena kan lucknya udah max.
Sebentar, kayaknya lu konsep luck aja kayak nggak paham ya. Luck itu keberuntungan loh, bukan sesuatu yang pasti. Bedakan ya. Luck sama sesuatu yang pasti itu beda. Jadi mau luck setinggi apapun, yang namanya luck ya tetap luck gitu loh. Bukan sesuatu yang pasti. Bahkan lu main game pun crit rate 100 juga belum tentu itu serangannya crit anjir. Jadi ya kayak gitu, intinya apa ya? Sesuatu yang keberuntungan, sesuatu gacha, luck, mau setinggi apapun itu bukan sesuatu yang pasti. Gitu. Bahkan di dalam game ya, gue biasanya main game ada crit, gue pernah iseng-iseng gitu loh, crit rate 100, tetep aja serangannya nggak crit anjing. Babi lah. Jadi iya, yang namanya luck ya tetep luck gitu loh. Mau gimana pun luck tetep luck, mau mentok juga iya. Belum tentu karena itu bukan sesuatu yang pasti. Oke? Jadi bedakan antara sistem luck dengan sesuatu yang pasti. Kedua dari Masanori Smith's ID. Cih, gue mah inginnya si MC punya harem. Lah, perasaan si MC punya harem dah. Ini Haruka kan? Komen di video Haruka kan? Ya MC-nya punya harem, tapi nggak semua cewek punya MC, cok. Apa lu pengen semua cewek punya MC? Berharap semua cewek suka sama lu gitu, dan cowok lain nggak kebagian cewek, Jangan itu hidup lu sampai lu berharap kayak gitu, Ya yang jelas gue nggak setuju lah kalau semua cewek harus punya MC ya di saat MC itu punya temen cowok gitu loh. Karena gimana ya, kayak apa sih itu, dunia berpusat ke MC doang anjing. Ketiga dari Trial Gaming. Not MP sama dengan Magic Point atau Mana Point. Lah. Iya, emang iya gitu loh. Tapi ya bentar ya. Nih kita bahas satu-satu. Nih MP sebenarnya tergantung gamenya. Ada yang bilang MP itu Magic Power, ada yang bilang MP itu Mana Point. Tergantung gamenya nih. Tapi kalau kita ngebahas Mana Point, ya emang di video Haruka gue nggak nyebutin itu sebagai Mana Point, tapi gue nyebutnya sebagai energi sihir. Dan gue menggunakan kata energi sihir, itu kata yang paling umum dibandingkan Mana Point. Biar orang-orang pada paham gitu loh, apa itu MP. Dan sumpah gue kayak nggak paham, kayak Mana Point kan energi sihir. Perasaan gue nyebutnya MP adalah Magic Power atau energi sihir gitu loh. Sumpah itu gue kayak agak ngeblank sebenarnya pas baca-baca komen yang itu ya, jujur. Dan terakhir dari Niki Kontu. Di novel si Haruka punya berapa harem? Ya, tanda tanya, tanda tanya. Hah? Pertanyaan atau pernyataan ini? Di novel si Haruka punya berapa harem? Oh, pertanyaan anjing. Sihnya pakai hak, cok. Harusnya nggak ada haknya di novel, koma. Si Haruka punya berapa harem ya? Nah, itu yang benar, oke? Pelajari bahasa Indonesia yang benar. Gua ampe loading dulu, anjir. Aduh, yang jelas sih ada beberapa. Gua nggak bisa sebutin karena ya nanti bakal gua bahas mungkin ya. Yang jelas sih di manga kayaknya udah keluar semua. Kayaknya ya, karena gue gak terlalu ngikutin manganya. Gue ngikutin novelnya yang udah sampai 1000 chapter lebih. Dan sampai 1000 chapter lebih sih ya udah kelihatan ya, siapa aja. BTW kalau lo mau nyari yang 1000 chapter, lihatnya pakai yang bahasa Jepang ya. Nyarinya pakai yang bahasa Jepang, jangan yang bahasa Inggris atau bahasa Indo, karena gak bakal nemu lo. Mentok-mentok di 300 atau 400. Tapi kalau lo nyari WN Hitori Bochi ya, yang chapternya sampai 1000-an, lo cari pakai bahasa Jepang, oke? Dan ya itu aja untuk beberapa komen di video-video sebelumnya. Yang kalau lo juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting, lo juga bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lo suka sama video kali ini, lo bisa tekan tombol like. Kalau lo gak suka, lo juga boleh dislike. Gue gak maksa lo kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa untuk ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.